Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 oleh Saiful Muslim, calon guru penggerak Kota Mataram 4, Angkatan 3, Nusa Tenggara Barat. Setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya mengubah pandangan saya tentang kebutuhan murid dan proses belajar yang berbeda dengan siswa lainnya. Bahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan setiap murid. Pembelajaran diferensiasi bukanlah mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid, memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Bukan pula guru mengelompokkan yang pintar dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Bukan pula guru membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Dalam Tomlinson 2001 menyatakan bahwa pada pembelajaran diferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Dengan kata lain bahwa pembelajaran diferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid-murid akan bisa lebih belajar dengan efektif. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran proaktif dan berdasar pada asesmen. Kita perlu memahami bahwa kebutuhan siswa adalah beragam dengan yang satu dengan yang lainnya. Guru harus proaktif menemukan dan melakukan perencanaan dengan berbagai cara untuk bisa mengekspresikan bagaimana murid-muridnya bisa belajar. Belajar dengan melakukan asesmen terlebih dahulu atau membuat pemetaan kebutuhan setiap siswa. Minat belajar siswa, yaitu berdasarkan hobi, kesukaan, dan ketidaksukaan setiap murid. Pemetaan kebutuhan siswa. Pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kedua, profil belajar atau learning profile. Yang ketiga, minat atau interest. Kesiapan belajar siswa atau readiness, yaitu terkait dengan tingkat keterampilan dan pemahaman dari masing-masing murid kita, konten yang dipahami, dan konsep yang dipahami pula. Profil belajar siswa berkaitan dengan belajar auditori. Kedua, visual, atau yang ketiga, kinestetik. Tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, konten. Kedua, proses. Dan yang ketiga, produk.
Ketiga hal ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap murid: bakat, minat, gaya belajar. Kemudian, ciri kelas yang menerapkan 3 konten ini atau pembelajaran berdiferensiasi adalah kelasnya akan nyaman dan menyenangkan. Kaitan materi. Koneksi antar materi tergambar pada penerapan sikap guru dalam memperlakukan murid-muridnya di kelas. Yang pertama, penerapan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama pada konsep merdeka belajar dan pendekatan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kita ketahui pada saat ini penuh dengan keterbukaan informasi dan teknologi. Dalam hal ini, guru harus bisa memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Menerapkan nilai dan peran guru penggerak sebagai agen perubahan yang memiliki kekuatan visi untuk menerapkan budaya positif berdasarkan kekuatan diri dan menggerakkan ekosistem sekolah atau semua kekuatan yang ada di sekolah. Hal ini kita sebut dengan inquiry apresiatif Bagja. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan prinsip budaya positif. Kemudian, menyepakati segala hal yang positif untuk mengembangkan sekolah dan potensi semua murid, sehingga guru sangat diharapkan peran dan nilai untuk diterapkan, terutama bagi guru penggerak, untuk mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.